Ngowang sebagai pendiri sekolah kita. Jadi semua wajib untuk mengikuti misa streaming, tidak hanya bagi siswa yang beragama Katolik saja. Nah, hari ini kita akan belajar materi kita yang terakhir tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Nanti sore itu ada pra-PH, Bu Ino buka sampai Minggu malam jam 8. Kenapa ada pra-PH? Karena Senin kalian PH agama. PH agama tidak di hari Jumat tapi dimajukan hari Senin, dijaga oleh guru kelas kalian masing-masing. Mulai bahannya pelajaran 2, tema C dan D. Itu ya, dipelajari sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pelajaran yang baru dengan tema yang belum pernah kita bahas. Tadi malam Bu Ino sudah kirimkan videonya, ini ada di GCR kalian. Jadi nanti kalian bisa mendengarkan lagi video pembelajaran di GCR kalian masing-masing. Nah, Bu Ino share dulu untuk PPT-nya. Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, di mana kita sudah tidak mempelajari lagi perjanjian lama dan kita mulai masuk pada perjanjian baru. Perjanjian lama yang sudah kita pelajari tentang bangsa Israel, tentang raja-raja bangsa Israel, tentang penyelamat-penyelamat bangsa Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari pembuangan, itu sudah kita pelajari. Dan sekarang kita masuk tentang nubuat yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Sang Mesias akan hadir menyelamatkan bangsa Israel dan semua umat Allah yang saat itu mereka sedang merindukan kehadiran seorang penyelamat. Mereka merindukan seorang penyelamat yang gagah, yang tinggi besar, membawa pedang, membawa tombak, untuk melawan penjajah mereka bangsa Romawi. Tetapi yang hadir hanyalah Yesus, seorang anak tukang kayu, anak orang sederhana. Maka bangsa Israel pun kecewa, bahkan Yesus pun ditolak juga di negara, di tempat tinggalnya sendiri, yaitu di kota Nazaret. Padahal semua janji Allah itu terwujud dalam diri Yesus sendiri. Ada dalam Yesus sendiri. Yesus bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat. Terus kemudian Yesus juga bisa menurunkan air di padang gurun, padahal kita tahu padang gurun itu seperti apa, tidak ada air di sana. Tapi Yesus banyak dengan perkataan, dengan tindakannya, semuanya seluruhnya menunjukkan pewartaan kerajaan Allah. Yesus juga bisa membuat mujizat. Nah, itulah yang dikehendaki Allah ada dalam diri Yesus, bukan yang bisa perang, yang bisa menghancurkan negara lain, tidak. Tetapi kedatangan Yesus malah mendamaikan antar negara, antar umat manusia. Nah, sekarang kita lihat dulu arti janji. Dalam hidup bersama orang lain, manusia mengenal adanya janji. Ada berbagai alasan, ada berbagai alasan seseorang untuk membuat janji dengan seseorang. Misalnya, karena rasa cinta, tanggung jawab, rasa ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan cita-cita. Pasti di antara kita tidak asing lagi dengan kata janji. Janji tidak akan mengulangi kesalahan lagi terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap yang lainnya, terhadap teman. Tetapi seringkali kita juga melanggarnya, diulang lagi kesalahannya. Nah, apa akibatnya jika orang melanggar janji tersebut? Pasti ada konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi orang yang mengetahuinya juga. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan.
kekecewaan diri sendiri, kekecewaan orang yang kita janjikan. Tetapi janji yang ditepati akan menimbulkan kebahagiaan, rasa syukur, memperbesar kepercayaan, menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Maka semua keuntungan itu lebih banyak bila kita menepati janji. Jadi kita harus menepati janji yang sudah pernah kita perbuat. Untuk membutuhkan sebuah janji dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Janji juga berurusan dengan kejujuran yang ada dalam diri kita. Bila kita jujur, berarti kita bisa menepati janji kita. Maka nanti sebentar lagi akan Bu Ino berikan kisah anak yang jujur yang harus bisa konsekuensi dengan apa yang dilakukannya. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Dosa pertama yang dilakukan manusia pertama ciptaan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Mereka melanggar janjinya untuk tetap setia pada perintah Tuhan dengan memakan apa? Siapa yang masih ingat? Buah pengetahuan. Iya, buah pengetahuan, buah terlarang. Allah menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya. Sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Ia bermaksud membuat jalan menuju keselamatan di surga setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah menjanjikan seorang penebus, seorang penyelamat, seorang Mesias yang ada di dalam diri siapa? Yesus. Yesus, pinter. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Oke, kita lihat dulu filmnya. Bu Ino besarkan dulu. Baim, Baim. Baim nggak ada ya, Pil? Ada kok, setahu aku dia nggak pergi. Baim, main yuk. Iya, tunggu sebentar ya. Yuk kita main. Mau main apa? Kita main bola gebok, Im. Nih, bolanya udah sama ready. Wah, ayo. Teman-teman, pada mau kemana? Hai, Ale. Aku ikut dong. Kita mau ke lapangan nih. Wah, kalian mau ngapain ke lapangan? Mau main ya? Aku ikutan dong. Wah, mau ikut main ya? Gimana nih yang lain? Kalau ada Ale, berarti ada yang bertiga dong kalau dibagi tim. Jadi nggak adil nanti. Iya betul tuh, kamu nggak bisa ikutan, Ale. Tunggu. Biarin Ale ikutan aja. Aku nonton kalian main. Kalau aku ikut main kan, nanti nggak adil ada yang satu tim sama cewek. Wah, Via, terima kasih.
Yuk, kita ke lapangan. Cakar panjang, yang panjang, satu tim. Wah, aku sama Pilo panjang. Berarti kita satu tim, Pil. Iya, Le, kita satu tim. Oke, kalau gitu perwakilan tim suit untuk menentukan siapa yang main duluan dan siapa yang jaga. Oke, ayo sweet sama aku. Aku jago sweet nih, Pil. Lihat ya. 1, 2, 3. Tuh, kan aku yang menang. Udah dibilang aku jago sweet. Ya sudah, kami jagain keramiknya. Kalau kalian nggak kena, gantian ya. Nih, lihat. Aku beraksi lagi. Pasti langsung kena. Hahaha, mana? Katanya jago. Lagi tidak beruntung. Kamu sih Ale, udah sombong duluan. Biasanya Pilo nih yang jago melempar. Oke, aku lempar ya. Yah, tidak kena. Berarti kita yang jagain keramiknya sekarang. Tuh, Oke, sekarang giliran kita ya. Aku lempar nih. 1, 2, 3. Wah, Ready kena. Ayo kita menjauh. kena kamu ready. Tidak kena. Baim, kamu susun keramiknya biar aku yang urus mereka. Baik, Ready. Aku yang akan menyusun keramiknya. Ya. Waduh, nggak kena lagi. Ayo Pilo, kali ini pasti kena. Jangan sampai meleset ya. Baik, Ale. Waduh, tanaman Pak RT pecah. Aduh, gimana nih? Pilo, kamu sih lemparnya nggak tepat. Aku nggak sengaja, kamu jangan nyalahin aku dong. Sudah, jangan saling menyalahkan. Sekarang kita pikirkan harus bagaimana. Aduh, aku satu tim lagi sama Pilo. Bisa-bisa aku juga kena hukuman sama Pak RT. Aku mau pulang ah. Anak-anak, siapa yang memecahkan pot tanaman saya? Ale, kamu mau kemana? Kamu yang memecahkan pot tanaman saya dengan bola kaki ini ya? Ayo jawab. Ale tidak tahu Pak RT. Kamu jangan bohong. Kalau kamu tidak tahu kenapa kamu lari. Kalau kamu ready, kamu tahu. Jawab jujur. Aduh, bagaimana ini? Aku harus jujur atau tidak? Kalau aku jujur, kita semua bisa kena hukuman. Tapi kalau gak jujur, nanti siapa yang bakal dihukum ya? Nah, ceritanya nggak sampai selesai. Memang disengaja sama Bu Ino. Jadi kalian yang memecahkannya. Apa yang harus dilakukan? Sikap yang bagaimana yang seharusnya kalian lakukan bila kalian ada di posisi mereka? Jujur. Bersikap jujur. Bersikap jujur. Berani meskipun Bersikap nanti dimarahin jujur. sama Pak RT? Berani. Berani ya. Ya, karena apa yang sudah dilakukan itu memang resikonya ada. Tadi Alis juga sebenarnya tidak sengaja kan, dia ingin memukul temannya, mengenakan bolanya itu supaya kena temannya, tetapi meleset kena pot yang ada di pagar yang dibuat oleh Pak RT ditaruh di situ. Nah,
tapi apapun yang terjadi, kita kan tidak tahu nanti Pak RT-nya marah atau tidak karena potnya dihancurkan, dijatuhkan. Tetapi yang penting kita jujur terlebih dahulu. Resikonya, konsekuensinya pasti ada. Entah itu memperbaiki tanamannya, atau Pak RT malah senang karena kalian jujur, jadi tidak dihukum. Yang penting kalian harus berani dulu terhadap apa yang sudah kalian perbuat. Nah, sama halnya dengan janji. Janji juga demikian. Ketika seseorang sudah membuat janji, maka harus disepakati dengan dua pihak yang membuat janji, maka harus ditepati. Tidak boleh dilanggar, karena kalau dilanggar juga pasti ada konsekuensinya. Janji adalah ucapan yang menyediakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, dan bertemu. Dan juga janji adalah sebuah kontrak yang menandakan transaksi antara dua orang, di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak. Konsekuensi sebuah janji adalah perlu diusahakan untuk memenuhi janji tersebut meskipun diperlukan perjuangan. Tuhan Yesus juga demikian. Dia karena hadirnya merupakan utusan dari Tuhan sebagai penebus atau janji Allah yang terwujud dalam diri Yesus, maka dia pun berjuang terhadap janjinya itu, janji Allah itu, dengan menyerahkan apa? Untuk menebus dosa manusia, Yesus rela untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Nah, janji yang terwujud akan membahagiakan baik dari orang yang berjanji maupun orang lain. Sebaliknya, janji yang ditepati justru akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Maka Tuhan Yesus itu merupakan teladan kita untuk menepati janji. Teladan kita mencontoh Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menepati janjinya. Nah, dalam buku ringkasan LKS kalian di poin pertama itu ada tentang kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan bab 53 ayat 1 sampai 12. Alasan Allah membuat janji ada dua. Yang pertama, Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sabdanya sejak awal mula menginginkan manusia hidup bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Allah tak ingin manusia hidup hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam diri Yesus Kristus Sang Putra Allah sendiri selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Berikutnya ini adalah penjelasan yang ada yang ditulis Bu Ino, yang diketik Bu Ino dalam ringkasan materi kalian. Kalian bisa melihat itu. Nah, Bu Ino akan menjelaskan ini sambil membahas ringkasan materi, terus kalian juga bisa baca lagi dan juga bisa melihat video pembelajarannya Bu Ino di GCR kalian masing-masing yang agama ya. Jadi sekarang kita langsung lanjut ke LKS-nya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Bu Ino absen yang tadi ya. Absen 16 sudah hadir, 16. Oke, Joli. 16 sudah hadir. 16 kok tidak hadir, kemana ini? 23 sudah hadir. 23. Stephen Han. Sudah hadir tapi kameranya dimatikan.
Nggak ada suaranya. 26. 26 tadi kan sudah. 26 sudah? Mana tadi 26? Wininov? Kok nggak ada lagi Wininov? Oh ini ada. Kok nggak bilang hadir Wininov? Tadi terlambat kenapa? Tiba-tiba keluar sendiri, Bu. Oke, 27. 27 siapa? Terus oke, sudah hadir. Stephen Han, kemana kok baru datang? Kameranya dimatikan lagi. Oh, ketawa-ketawa. Toilet. Toilet kok. Mending kalian itu ya hadir dulu, dinyalakan dulu kameranya, nanti baru izin ke toilet. Daripada seperti ini, Bu Ino tetap kurangi poinnya, karena Bu Ino hitungnya terlambat. Jadi besok lagi itu gabung dulu, baru nanti izin ke toilet. Jangan langsung izin ke toilet dulu, terus akhirnya kalian dikurangi poinnya. Itu ya, besok lagi enggak boleh harus izin terlebih dahulu. Sekarang kita lihat ringkasannya. Dibuka yang halaman terakhir sendiri. Nomor 1 Stephen Han dibaca. Hubungan manusia dengan Allah yang semula berhormat, harmonis, akhirnya putus karena Allah sendiri yang menghendaki. Oke, pinter. Hubungan manusia dengan Allah yang semula harmonis akhirnya putus karena manusia membuat apa? Dosa. Nah, dosa itu asal muasalnya karena apa? Manusia pertama kenapa? Manusia memakan buah terlarang. Iya, manusia memakan buah terlarang. Makanya jangan terlambat sehingga tidak mendengarkan penjelasannya Bu Ino di awal. Nomor 2, nomor 1 B ya jawabannya. Nomor 2, Cruz. Dibaca. Yesus datang ke dunia mengajak semua umat agar beriman pada Allah sebab Sebab apa, Cruz? Ayo, mudah loh ini. Dijawab dulu. Minggu lalu sudah Bu Ino suruh kerjakan loh ya. Kalau nggak dikumpulkan, mesti nggak kalian kerjakan. Apa, Cruz, jawabannya? C. D. Banyak umat yang tidak setia kepada Allah dan mengutamakan dunia. Nomor 2, D. Nomor 3, Wininov. Oke, Audrey. Nomor 3, Wininov dibaca. Mikrofonnya dinyalakan. Wininov, nomor 3 dibaca. Orang yang berjanji tetapi tidak setia terhadap janjinya itu maka akan mengecewakan
Diri sendiri dan orang lain. Pinter, karena kita berjanji dengan orang lain, maka kita akan mengecewakan diri sendiri dan juga orang lain. Nomor 4, Yosua. Allah berjanji ingin menyelamatkan manusia melalui Mesias. Pada zaman Perjanjian Lama tersebut disampaikan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, pinter, di awal tadi sudah Bu Ino jelaskan. Nomor 5, Pipi. Isi perjanjian biasanya merupakan sebuah kesepakatan antara kita dengan saudara. Kesepakatan, pinter. Nomor 5D, kesepakatan. Nomor 1, Gentala. Yesus Nggak usah dimatikan kameranya, Steven. Yesus datang ke dunia mengajar semua umat agar beriman kepada Allah. Allah kepada Tuhan, kepada Allah sama saja. Nomor 2, Jilian. Ajaran Yesus selalu menyelamatkan, terutama bagi mereka yang hidupnya beriman kepada Allah. Terutama bagi mereka yang hidupnya yang perlu diselamatkan oleh Yesus, berarti mereka yang bagaimana? Siapa yang bisa? Pipi. Oke, Kathleen. Pipi tadi Miskin dan menderita. Miskin, menderita, tersingkirkan. Nomor 3. Kathleen, Beatrice dibaca. Allah hadir dalam dunia untuk memenuhi janji yang telah disampaikan kepada para nabi. Para nabi, Winter. Nomor 4, Rafis dibaca. Mesias dapat kita tampakkan dalam hidup, yaitu dengan cara bila ada permusuhan maka tugas kita mampu. Kalau ada permusuhan kita harus mampu bagaimana, Travis? Loh, mudah ini, kalau ada permusuhan maka kita harus mampu apa? Maka kita harus mampu apa? Mendamaikan, melerai, masa gitu saja. Jangan mikirnya yang sulit-sulit. Kalau ada permusuhan, kalau ada pertengkaran itu harus mampu apa? Oke, nomor 5, Vido. Isi perjanjian biasanya merupakan sebuah titik-titik antara kita dengan saudara. D. Kesepakatan. Kesepakatan. Loh, nomor 5. 5 yang Romawi 2. Ayo, nggak memperhatikan. Yesus pernah mewartakan bahwa dirinya adalah pemenuhan janji Allah yang diwartakan lewat perumpamaan Tentang apa? Di ringkasanmu ada. Kebun anggur. Iya, pintar. Kebun anggur. Berikutnya, nomor 1, Chloe. Jelaskan apa yang dimaksud dengan janji, kesepakatan. Di atas di ringkasanmu itu ada pada poin yang keberapa? Yuk dicari. Janji adalah
kesepakatan antara dua pihak di mana pihak yang satu berkewajiban memenuhi kesepakatan dan pihak lain berkewajiban memenuhi isi janjinya. Ada pada poin 4, Bu. keempat, pinter. Nomor 2, Joli. Jelaskan bukti Allah cinta kepada umat manusia. Di ringkasannya ada. Poin Bu, poin ke 13. ke-13. Terbukti mengutus putranya ke dunia dengan rela wafat di kayu salib dan wafat sampai kebangkitannya. Pinter. Nomor 3, Jolin. Jolin, dibaca. Jolin mana Jolin? Putus internetku kurang bagus, Bu, di rumah. Ya, enggak apa-apa. Nomor 3 sekarang dibaca dulu. Sebutkan bagaimana sikap kita terhadap janji Allah. Menepatinya agar menciptakan kedamaian dan rasa syukur. Pinter. Tapi ini yang dimaksud seperti ini loh. Sikap kita terhadap janji Allah. Allah sudah menjanjikan Tuhan Yesus hadir ke dunia. Nah, berarti kan janji Allah sudah terwujud, sudah ada. Sikap kita terhadap wujud dari janji Allah itu bagaimana? Bersyukur, berterima kasih, Setia dan menepati janji. menepati janji. Allah yang sudah menepati janjinya. Allah sudah, perhatikan gini ya, baik-baik. Soalnya diperhatikan lagi. Bagaimana sikap kita terhadap janji Allah? Jadi, bukan kita janji kepada Allah, tidak. Terus kita harus menepati, tidak. Tetapi janji Allah itu sudah terwujud dalam diri Yesus. Nah, karena Yesus sudah dihadirkan Allah ke tengah dunia, sikap kita terhadap perwujudan janji Allah itu bagaimana? Bersyukur, berterima kasih, setia menjalankan ajaran Yesus, itu yang dimaksud jawabannya. Kecuali pertanyaannya, bagaimana sikap kita bila kita janji kepada Allah? Nah, ini kan terhadap janji Allah. Jadi perhatikan soalnya baik-baik ya. Jawabannya bersyukur, berterima kasih, tetap setia pada ajaran Yesus. Ditulis, nanti kamu nggak ditulis PH bingung, nilainya nggak sempurna loh. Bersyukur, berterima kasih, tetap setia pada ajaran Yesus. Oke, berikutnya nomor 4. Bu Inu langsung ya, soalnya sudah 8.30. Mengapa pada masa Yesus banyak orang tidak suka terhadap sikap hidup Yesus? Karena kata-kata dan tindakan Yesus selalu menunjukkan kebenaran. Karena kata-kata dan tindakan Yesus selalu menunjukkan kebenaran. Sudah? Nomor 5, ini
baru yang jawabannya kalian tadi. Bagaimana sikap kita bila kita berjanji kepada teman kita? Bagaimana sikapnya? Baru setia, menepati janji, tidak ingkar janji. Itu yang nomor 5. Yang sudah kalian jawab di nomor 3 tadi. Karena pertanyaannya bila kita berjanji kepada teman kita. Kalau nomor 3 tadi pertanyaannya bila kita janji kepada Allah, jawabannya juga sama, setia, tidak ingkar janji, menepati. Tapi pertanyaannya ini sikap kita terhadap janji Allah. Diperhatikan soalnya baik-baik ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nomor 1 tadi ada di poin 4, kalian bisa tulis setelah ini. Nomor 2 ada di poin 13. Kalau tidak ada, berarti kita bisa mengakhiri. Kita tutup dengan doa absen 31.